Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini kita akan coba bahas soal-soal yang berkaitan dengan perbandingan senilai di kelas 7. Oke, langsung saja kita menuju soalnya ya. A few moments later. Oke, sama seperti dengan video-video sebelumnya, kurang lebih akan ada 6 soal yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Nah, bentuk soalnya seperti apa? Coba kita lihat anak. Oke, langsung saja kita lihat soal yang pertama. Nah, tapi sebelum kita bahas soal yang pertama, di review dulu ya mengenai perbandingan senilai. Perbandingan senilai itu sendiri yaitu apabila suatu besaran pertama bertambah, maka besaran yang keduanya juga ikut bertambah. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila besaran yang pertama berkurang, maka besaran yang kedua pun ikut berkurang. Nah, kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Misalkan ada kategori X ya. X ini kategorinya ada X1, lalu ada X2 ya. Kemudian ada kategori Y. Nah, kategori Y ini ada Y1, lalu ada Y2. Nah, biasanya yang kita cari itu adalah si Y2 nya ini ya. Nah, untuk mencari Y2 itu sendiri yaitu sama dengan, nah ini biasanya kita kali nih, silang ya, ini dikali ya, kita kali lalu kita bagi. Nah, ingat-ingat ya, kita silang dikali lalu dibagi, sehingga bisa kita simpulkan seperti ini. Berarti X2 dikalikan dengan Y1 per X1. Nah, ini kurang lebih berkaitan dengan perbandingan senilai. Nah, coba kita lihat nih, nah soalnya nomor 1. 3 liter bensin cukup untuk menempuh jarak 36 km. Untuk menempuh jarak 60 km diperlukan bensin sebanyak, nah ini sudah jelas ya, pernyataan yang kedua itu jaraknya bertambah. Nah, otomatis kalau jaraknya bertambah pasti butuh liternya bensinnya lebih banyak ya. Berarti ada dua kategori nih, yaitu kategori jarak yang pertama ya, lalu yang kedua kategori bensin. Di sini yang pertama dikatakan 36 km itu cukup untuk 3 liter bensin ya. Nah, lalu pertanyaannya, apabila kalau misalkan menempuh jarak 60 km, nah itu berapa? Nah, berarti anggap ini adalah X ya. Berarti X itu sama dengan, ingat kita silang ya, kita silang, berarti ini kita kali, lalu ke sini kita bagi ya. Ingat-ingat tekniknya seperti ini ya nak. Berarti 60 dikali 3 dibagi dengan 36. Nah, ini kita coret, hasilnya 12 ya. Berarti tinggal 60 dibagi 12. 60 dibagi 12 itu adalah 5. Berarti untuk 60 km itu dibutuhkan 5 liter bensin. Berarti jawabannya yang B. Oke, cukup mudah ya nak. Kita next ke soal yang kedua. Nah, sini katakan harga 3 kg rambutan itu 19.500. Sementara kita diminta menentukan harga 8 kg rambutan. Nah, berarti di sini ada rambutan ya. Rambutan. Lalu ada harga ya. Harga ya. Jadi untuk yang 3 kg itu harganya 19.500. Yang ditanyakan adalah berapa kalau misalkan dibelinya itu adalah 8 kg. Berarti berapa? Nah, sama seperti soal sebelumnya, berarti X sama dengan, ini kita kali ya, X ini kita bagi. Nah, berarti 8 dikali 19.500 ya, per 3. Nah, kita cari tahu dulu nih, 8 dikali 19.500 itu adalah 156.000. Nah, berarti 156.000 dibagi 3. Oke. 156.000 dibagi 3 itu adalah 52.000 rupiah. Berarti jawabannya yang C. Oke, cukup mudah ya nak. Kita next ke soal nomor 3. Harga satu lusin buku adalah 18.000 rupiah. Jika Amir membeli 3 buah buku dengan membayar uang 1 lembar 5.000 won, maka uang kembali yang diterima Amir adalah, nah berarti di sini ada buku ya.
ada buku, kemudian ada harga. Nah, satu lusin itu 12 buah ya, berarti 12 buku itu harganya 18.000 ya. Lalu Amir hanya membeli 3 buku saja dengan uangnya itu adalah 5 ribuan. 3 buku berarti itu harganya berapa? Nah, sama ya seperti tadi. Ini kita silang, berarti ini kita kali ya nak. Kesini berarti kita bagi. Nah, berarti 3 dikali 18.000 ya. Lalu dibagi 12 ya. Coret sisa 4 ya. Sehingga tinggal X sama dengan 18.000 dibagi 4. Nah, berarti X nya itu adalah 4.500. Nah, sementara uang Amir itu udah 5 ribuan. Nah, berarti uang kembali yang diterima Amir adalah 500 rupiah. Jawaban yang A. Oke, cukup mudah ya nak. Sekali lagi, jika dirasa terlalu cepat penjelasan video ini, silakan diputar ulang secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Dan apabila memiliki cara dan jawaban yang berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar ya. A few moments later. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari di Code Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Oke, kita next ke soal nomor 4. Nah, di sini kita lihat ya. Untuk membuat 36 pasang pakaian, penjahit memerlukan waktu 60 hari. Nah, lalu jika penjahit tersebut bekerja selama 80 hari, berapa pasang pakaian yang dapat dibuat si penjahit tersebut? Nah, berarti ada pakaian, ada hari ya nak. Ada pakaian, lalu ada hari. Nah, jadi katanya kalau 36 pasang pakaian itu bisa dibuat dengan 60 hari. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan penjahit itu menjahit selama 80 hari, nah itu berapa banyak pakaian yang didapat? Nah, berarti sama nak. Sama ya, berarti X sama dengan, kita silang aja nih sini nak. Silang ya, silang itu dikali, nah, lalu sini dibagi. Nah, berarti 80 dikali 36 dibagi 60. Ini coret ya, kemudian 36 dibagi 6 itu adalah 6. Nah, berarti tinggal 8 kali 6. 8 kali 6 itu adalah 48. Berarti jawabannya yang C. Oke, cukup mudah ya nak. Kita next ke soal nomor 5. Nah, dengan kecepatan tetap, jarak 120 km dapat ditempuh dalam waktu 2 jam. Jika Akbar menempuh perjalanan selama 1 jam 40 menit, maka jarak yang ditempuh Akbar adalah, berarti ada jarak, ada waktu ya. Ada jarak, kemudian ada waktu. Oke, kita lihat soalnya di sini 120 km itu dapat ditempuh selama 2 jam. Nah, ini supaya lebih mudah kita ubah jamnya ke menit. 1 jam itu sendiri adalah 60 menit, jika 2 jam berarti 120 menit. Nah, sementara jika Akbar menempuh perjalanan selama 1 jam 40 menit, 1 jam itu kan 60 ya, ditambah 40 berarti 100 menit ya. Nah, maka jarak yang ditempuh Akbar itu berapa? Nah, berarti X sama dengan, seperti biasa ini kita silang ya. Silang itu dikali, sini itu dibagi ya. Nah, berarti 100 dikali 120 dibagi 120, dicoret, habis, berarti tinggal 100 km. Berarti jawabannya yang D. Oke, cukup mudah ya nak. Kita next ke soal yang terakhir. Oke, di sini dikatakan sebuah rak buku dapat memuat 36 buku yang tebalnya 8 mm. Banyak buku yang dapat diletakkan di rak tersebut jika tiap buku tebalnya 12 mm. Nah, berarti di sini ada buku ya. Kemudian ada ketebalan ya, tebal. Ya. Jadi 36 buah buku itu dapat muat ya, dengan bukunya itu tebalnya 8 mm. Nah, pertanyaannya kalau misalkan bukunya tebalnya 12 mm, nah itu dapat memuat berapa buku? Nah, berarti gitu kan ya. Berarti X sama dengan
seperti biasa. Ini silang, ini berarti dikali ya. X ini berarti samping berarti dibagi. Berarti 12 dikali 36 dibagi 8 ya. Kemudian ini dibagi 4 itu adalah 3, ini dibagi 4 itu adalah 2 ya. Kemudian ini oke, lalu 3 dikali 36 dibagi 2. Nah 36 dibagi 2 itu adalah 18 ya, 18. Nah berarti tinggal 3 dikali 18. Nah 3 dikali 18 itu adalah 54. Berarti jawabannya yang C. Oke, cukup mudah ya nak. Oke, mungkin cukup ya pembahasan soal pada sesi kali ini. Tapi sebelum itu, jika dirasa bermanfaat, silakan di-share pada siapapun yang butuhkan. Jika suka, silakan tekan tombol like-nya. Jika ada soal-soal yang masih atau perlu kita bahas bersama, silakan kirimkan ke email yang sudah tertera di description box. Jika ada saran, tuliskan di kolom komentar ya. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, serta kita perjuangkan channel-channel pendidik dan didik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya ya.